Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan membahas satu buah hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dengan membahas hadis ini dan dengan mendengarkan bahasan hadis ini akan menambah ketaatan kita kepada Allah SWT dan Rasulnya, dan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, menambah semangat kita untuk membaca Al-Quran, bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sementara dan kehidupan akhirat adalah selama-lamanya. Sebelum kita membahas hadis ini, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share konten ini. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Al-Quran dijadikan ke dalam kulit kemudian dilemparkan ke dalam api, niscaya tidak akan terbakar. Diulangi, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Al-Quran dijadikan ke dalam kulit kemudian dilemparkan ke dalam api, niscaya tidak akan terbakar. Hadis riwayat Darimi. Ada dua pendapat dari para ahli hadis mengenai maksud hadis di atas. Sebagian berpendapat bahwa kulit yang dimaksud adalah kulit secara umum, yaitu kulit-kulit binatang, dan api adalah api dunia ini. Hal ini menunjukkan mukjizat khusus pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mukjizat para Nabi alaihissalam terdahulu. Sebagian lagi berpendapat bahawa maksud kulit adalah kulit manusia dan maksud api adalah api neraka. Menurut pemahaman ini, maka hadis di atas berlaku secara umum, tidak terbatas pada waktu tertentu. Jadi, jika seorang hafiz Al-Quran disebabkan dosa-dosanya dilemparkan ke neraka, maka api neraka tidak akan membakarnya. Riwayat lain menyebutkan bahawa api neraka yang menyentuhnya pun tidak. Dalam Syahrus Sunnah, Mula Ali Qori rahmatullahi mengutip sebuah riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu anhu yang memperkuat hadis di atas, yaitu selalulah menghafal Al-Quran, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Al-Quran. Hadis ini sangat jelas dan merupakan suatu ketentuan. Oleh sebab itu, mereka yang menganggap bahawa menghafal Al-Quran adalah sia-sia, maka demi Allah, hendaknya mereka merenungkan keutamaan menghafal Al-Quran dalam hadis ini. Satu keutamaan ini saja sudah cukup bagi seseorang untuk menyerahkan jiwa raganya demi menghafal Al-Quran. Karena siapakah orang yang tidak berdosa dan siapakah yang dapat memastikan bahawa ia akan terhindar dari neraka? Dalam syarah Ihya telah disebutkan daftar orang yang akan berada di bawah lindungan Allah SWT pada hari kiamat ketika seluruh manusia dalam keadaan panik, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Dailami dari Ali radhiyallahu anhu bahawa pembawa Al-Quran, yakni para hafiz Al-Quran, akan berada di bawah lindungan Allah bersama para nabi dan salihin. Dari Ali karamallahu wajhah, ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, lalu menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga, dan Allah akan menjaminnya untuk memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya yang kesemuanya telah diwajibkan masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Setiap mukmin insya-Allah akan masuk surga, meskipun ada yang harus dibersihkan dulu dengan azab disebabkan dosa-dosanya. Namun bagi hafiz Al-Quran, ia memiliki keutamaan masuk surga pertama kali. Bahkan seorang hafiz Al-Quran dapat memberi syafaat kepada 10 orang yang fasik dan banyak berbuat dosa besar. Tetapi orang kafir tidak akan memperoleh syafaat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun naru wa ma lizzalimin min ansar.
Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka telah Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Al-Maidah ayat 72. Firman-Nya yang lain, "Man kana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin." Tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Quran surah At-Taubah ayat 113. Dalil-dalil di atas dengan jelas menyatakan bahawa tidak ada ampunan bagi kaum musyrikin, sehingga syafaat seorang hafiz hanya terbatas bagi kaum muslimin yang harus masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu, barang siapa ingin selamat dari api neraka, sedangkan ia bukan seorang hafiz dan tidak mampu menjadi hafiz, maka sekurang-kurangnya hendaklah ia berusaha menjadikan salah seorang di antara keluarganya atau kerabatnya hafiz Al-Quran. Di samping itu, ia sendiri harus selalu berusaha menjauhi segala dosa sehingga terhindar dari azab. Syukurlah kepada Allah atas nikmatnya kepada orang ini, Syekh Zakaria, penyusun kitab ini, yang telah menjadikan ayahnya, pamannya, nenek dan kakeknya, ibunya dan seluruh ahli keluarganya sebagai hafiz Al-Quran. Semoga Allah menambah rahmatnya lebih banyak lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pelajarilah Al-Quran dan bacalah ia, karena sesungguhnya perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya lalu membacanya dan mengamalkannya adalah seperti sebuah wadah terbuka yang penuh dengan kasturi. Wanginya semerbak menyebar ke seluruh tempat. Dan perumpamaan orang yang belajar Al-Quran tetapi ia tidur sementara Al-Quran berada di dalam hatinya adalah seperti sebuah wadah yang penuh dengan kasturi tetapi tertutup." Hadis riwayat Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Apalagi seseorang belajar Al-Quran dan menghafalnya, kemudian terus-menerus membacanya dalam solat tahajud, maka keadaannya bagaikan botol kasturi yang terbuka tutupnya, sehingga semerbak harumnya memenuhi rumah itu. Dalam keadaan yang sama, seluruh rumah juga akan dipenuhi dengan nur dan keberkahan disebabkan bacaan Al-Quran seorang hafiz. Apabila seorang hafiz itu tidur dan tidak membaca Al-Quran kerana lalai, maka Al-Quran yang ada dalam hatinya masih tetap semerbak bagaikan kasturi. Tetapi kerana kelalaiannya, nur dan keberkahan itu akan terhalang dan tidak menyebar kepada orang lain. Meskipun demikian, dalam hatinya masih terdapat kasturi dari Al-Quran. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang yang tidak ada sedikit pun Al-Quran dalam hatinya adalah seperti rumah kosong." Hadis riwayat Tirmizi. Perumpamaan rumah kosong itu mengandung maksud yang halus, sebagaimana ungkapan peribahasa, "Otak manusia yang tidak bekerja adalah tempat setan bekerja." Demikian juga hati yang kosong dari kalamallahu akan banyak dipengaruhi oleh syaitan. Hadis di atas menyatakan betapa penting menghafal Al-Quran, sehingga hati yang tidak menyimpan kalamullah telah diumpamakan seperti rumah kosong. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Rumah yang di dalamnya terdapat bacaan Al-Quran, maka keluarga serta kerabatnya akan bertambah dan keberkahan serta kebaikan akan memenuhi ahli rumah tersebut. Malaikat akan turun memenuhi rumah itu dan syaitan akan keluar darinya. Sebaliknya, rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, maka akan diliputi oleh kesempitan dan ketidakberkahan. Malaikat akan keluar dari rumah itu dan syaitan akan memenuhi rumah itu." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang lainnya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah kosong ialah rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Alhamdulillah, itulah beberapa hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Dan kita bersungguh-sungguh dan berniat untuk mengamalkan hadis ini
dan kita menyampaikan kepada sanak famili kita, kawan-kawan kita, tetangga kita dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berniat untuk menjadikan salah satu ahli keluarga kita untuk menjadi hafiz Al-Quran. Kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.